Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizali. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sendang Kasim Majalengka dari program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama dalam bisnis untuk memenuhi tugas minggu kedua dari mata kuliah wawasan kewirausahaan dari dosen pengampu Bapak Karim Pamela MM. Berikut adalah penjelasannya. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang kepemimpinan dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah fungsi dari kepemimpinan dalam bisnis, dan yang ketiga adalah karakteristik dari seorang pemimpin yang baik dalam bisnis. Berikut adalah penjelasannya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari kepemimpinan. Apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Jadi teman-teman, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi, seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan harus memiliki sifat tersebut agar bisa menjalankan usaha yang dimilikinya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah fungsi dari kepemimpinan. Jadi teman-teman, kepemimpinan ini memiliki fungsi yang sangat berarti atau sangat penting dalam suatu kegiatan usaha. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai penentu arah dan tujuan dalam bisnis. Jadi, seorang pemimpin ini menetapkan visi, misi, dan strategi bisnis agar organisasi memiliki arah yang jelas. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi berbagai situasi bisnis. Yang terakhir adalah sebagai alat untuk memotivasi karyawan atau pekerja. Jadi, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan semangat kepada anggota tim agar bekerja sama dengan maksimal. Itulah merupakan fungsi dari kepemimpinan ini, teman-teman. Berikutnya adalah karakteristik dari seorang pemimpin yang baik. Jadi, teman-teman, seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua adalah jujur dan integritas. Yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan dengan baik dan tepat dan bijak. Yang keempat atau yang terakhir adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi seorang pemimpin yang baik haruslah mencakupi atau memiliki keempat karakteristik atau sifat tersebut. Komunikasi dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian dari komunikasi dalam bisnis. Yang kedua adalah tujuan dari komunikasi dalam bisnis. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis komunikasi dalam bisnis. Berikut adalah penjelasannya. Oke, berikutnya adalah pengertian dari komunikasi bisnis. Jadi teman-teman, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis agar dapat dipahami oleh pihak lain. Dengan kata lain, ini merupakan suatu media penghubung dalam suatu kegiatan bisnis. Berikutnya adalah tujuan komunikasi dalam bisnis. Jadi teman-teman, komunikasi dalam bisnis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi secara jelas. Yang kedua adalah membangun hubungan kerjasama yang baik antara dua belah pihak. Yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman. Dan yang keempat adalah mendukung dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi itulah merupakan tujuan dari komunikasi dalam bisnis. Berikutnya adalah jenis komunikasi bisnis. Jadi ada dua jenis komunikasi dalam bisnis. Yang pertama adalah komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya seperti pimpinan dengan karyawan. Dan yang kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu adalah komunikasi yang terjadi dengan pihak luar, seperti dengan pelanggan, mitra bisnis, atau dengan masyarakat. Terakhir adalah tentang kerjasama dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama juga. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah manfaat, dan yang ketiga adalah prinsip dari kerjasama dalam bisnis. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah pengertian dari kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis adalah proses bekerja bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama dalam kegiatan usaha. Dengan kata lain, ini merupakan suatu proses yang sangat penting, yang sangat monumental gitu teman-teman dalam suatu proses wirausaha karena melibatkan lebih dari 2 orang dalam proses tersebut. Selanjutnya, kerjasama bisnis memiliki 3 manfaat teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua meningkatkan inovasi, dan yang ketiga adalah memperkuat hubungan dalam kerja. Jadi bisa dibilang ini merupakan suatu proses yang sangat bermanfaat gitu teman-teman, yang sangat berarti gitu dalam suatu kegiatan usaha. Yang terakhir adalah prinsip kerjasama yang baik. Jadi ada 4 prinsip dari kerjasama yang baik teman-teman. Yang pertama adalah saling percaya, yang kedua saling menghargai, yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka,
Dan yang keempat adalah tanggung jawab bersama. Nah, itu dia materi yang telah saya sampaikan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama dalam bisnis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Karim Pamela MM yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.